saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita menganggap remeh kuasa gelap. Jangan menganggapnya remeh, karena terbukti berkali-kali kita melihat bahwa iblis itu punya kekuatan 30%. Dia mencobai 1, 2, 3, yang keempat dia tidak bisa lagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami tidak boleh menganggap remeh kuasa iblis, tetapi kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan jauh-jauh melampaui kekuatan kuasa iblis. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari Keluaran pasal 7 ayat yang ke-9. Keluaran pasal 7 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Amin. Saudara sekalian, ini mujizat yang pertama untuk membuktikan. Tetapi saudara mendengar bahwa dukun-dukun di Mesir itu kemudian melemparkan tongkat mereka juga dan jadi ular. Jadi mereka bisa meniru. Tapi apa terjadi kemudian? Semua tongkat itu dari dukun-dukun itu kemudian ditelan oleh tongkatnya Musa. Luar biasa. Yang kedua ialah air menjadi darah. Ya. Semua air di berbagai tempat menjadi darah. Tapi itu juga bisa ditiru oleh dukun-dukun Mesir. Ya. Kemudian yang ketiga ialah kodok atau katak. Itu juga bisa ditiru oleh dukun-dukun Mesir. Tetapi kemudian yang keempat apa? Nyamuk. Alkitab mengatakan bahwa dukun-dukun Mesir atau ahli-ahli sihir Mesir tidak mampu melakukannya. Sampai kepada mujizat kutuk yang ke-10 mereka tidak bisa tiru sama sekali. Artinya apa? Kekuatannya sudah hilang.
Sebentar ketika selesai program ini sudah bisa baca tentang bagaimana Ishak itu dikerjain oleh saingan-saingannya. Mereka iri hati melihat dia kaya raya, makin lama makin kaya kata firman Tuhan. Maka kemudian mereka tutup sumurnya dengan batu. Kemudian dia menggali sumur berikutnya lagi, bertengkar di sana. Menggali sumur berikutnya lagi, yang ketiga bertengkar lagi di sana. Tapi yang keempat, sampailah mereka di Rehobot dan tidak bertengkar lagi. Kekuatan iblis sudah habis. Begitu juga ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Sudah bisa melihat batu menjadi roti, disuruh naik ke bumbungan baik Allah, disuruh menjatuhkan diri dari sana, kemudian naik ke puncak gunung yang tinggi, melihat segala sesuatu yang keindahan-keindahan dunia ini, tetapi habis itu habis. Dia tidak mampu lagi, dia hanya mampu 3 kali mencoba Yesus. Sama dengan itu untuk kita sekalian. Pesan nomor 1 di sini ialah, bila sudah berhadapan dengan kesulitan hidup yang ditunggangi oleh iblis, penyakit yang ditunggangi oleh iblis, segala macam masalah persoalan dalam rumah tangga saudara sekalian, di tempat pekerjaanmu yang ditunggangi oleh iblis, tetap bertahan. Kuatkan hati saudara sekalian, lawan iblis. Kenapa? Dia hanya mampu mencobai engkau 3 kali. Setelah itu kekuatannya habis. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Mari kita berjalan dalam kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Walaupun ada masalah, ada tantangan yang sangat berat. Sudah melihat misalnya ketika Yesus turun dari gunung, ketika dia baru dipermuliakan di sana, sampai ke bawah dia bertemu dengan seorang bapak yang melaporkan anaknya yang sakit ayan. Dia katakan, murid-muridmu tidak bisa buat itu, sembuhkan dia. Mengapa? Cara pandang para murid alamiah. Dokter yang memeriksa atau tabib yang memeriksa anak itu mengatakan bahwa dia sakit ayan. Maka mereka mengiyakan sakit ayan itu, sehingga mereka buat apa saja tidak bisa sembuh. Tetapi Yesus mengatakan dalam pasal 17 ayat 21 itu, katanya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mengapa? Jenis penyakit yang ditunggangi oleh iblis, jenis kemiskinan yang ditunggangi oleh iblis atau datang dari kutuk, masalah rumah tangga yang ditunggangi oleh iblis, itu harus diselesaikan dengan cara Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar penjelasan dari ayah dari yang sakit, pemuda yang sakit itu, kemudian Yesus katakan langsung, setan, engkau keluar, dan sakit ayannya sembuh. Begitu juga dalam segala bidang kehidupan kita. Kalau sudah betul-betul tahu tentang keajaiban Tuhan dan juga tahu tentang cara kerja iblis, maka engkau tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dan dalam firman Tuhan ini saudara lihat, begitu kerasnya hati Firaun, tapi akhirnya ketika dia harus melangkahi mayat dari putra mahkota, maka dia kemudian menyerah. Memang dia pura-pura menyerah. Mengapa demikian? Tuhan mau supaya tidak boleh ada lagi apapun yang tersisa dari kekuatan iblis yang menumpang pada kekuasaan Firaun. Sehingga kemudian ketika mereka mau menyeberang Laut Teberau, dan kemudian mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Orang Israel berjalan di tanah kering, tapi kemudian pasukan Firaun habis mati semuanya. Oleh karena mereka mengikuti kekerasan hati dari Firaun. Sebenarnya sampai di tengah laut itu mereka sudah mulai takut, tetapi sudah terlambat. Air sudah mengejar mereka dari belakang sampai mereka kemudian mati terhantar di pantai. Orang Israel sampai di pantai dengan bersorak-sorai, umat Tuhan bersorak-sorai sana, menari-nari sana, tetapi mayat mereka terhantar, mereka sudah mati.
itulah gambaran yang paling kuat untuk kita ketika kita melawan iblis. Tidak boleh sama sekali kita menyerah. Satu kali lawan dia, dua kali lawan dia, tiga kali kekuatannya habis. Oleh karena itu, mari kita hidup berkemenangan hari ini. Mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa jalan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan bila kita melewati badai, melewati gelombang, melewati gempa bumi, mari kita percaya bahwa di sana Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita dijamin dengan kemenangannya. Kuasa iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa menolong kami dan berkati kami. Kami percaya bahwa kami berjalan pada jalan kemenangan-Mu, dan tidak boleh ada satupun dari kami yang takut kepada kuasa gelapan, karena kekuasaannya hanya sampai 3 kali, dan yang keempat dia sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dan juga menang atas kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.